Jarang pemimpin yang ketika kita ngobrol tiba-tiba bunyi adzan, tiba-tiba berdiri, ayo kita ke masjid gitu. Oh gitu. Itu jarang pemimpin yang seperti itu. Artinya dia Mendahulukan religius panggilan Allah dibanding panggilan yang lain gitu ya. Meskipun kita lagi seru-serunya, bahkan kadang menurut informasi lagi rapat pun beliau hentikan rapat untuk sholat. Bu Fatma dengan Andi Sudirman ini justru khawatir yang terjadi mereka melawan kotak kosong. Maka kemudian bolehlah membatasi diri untuk berkomunikasi dengan partai politik supaya lawannya nanti manusia bukan kotak kosong. Selama menjabat selama 2 tahun, Pak Andi Sudirman itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari sisi usungan tidak banyak berpengaruh karena Nasdem sendiri kan sudah cukup ya. sudah cukup untuk Sudah mengusung cukup satu untuk pasangan mengusung. ini ya. Jadi kalaupun terjadi perubahan di Partai Golkar buat Andalan Hati tidak masalah. Kami yakin bahwa dengan survei di atas 50%, dengan dukungan yang luar biasa, ini akan membuat partai politik Solid. yang di luar pun masih mau masuk, apalagi yang sudah di dalam gitu. Ya, ya. Jadi saya kira Partai Golkar kita yakini tidak akan kemana-mana. Sahabat Uki, saat ini di studio sudah hadir tamu kita. Beliau adalah juru bicara pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Haji Fatmawati Rusdi yang disingkat dengan Andalan Hati. Kita sapa tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Ramli Rahim alias Mr. MRR ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. podcast Catatan Jurnalistik Priansah hari ini. Apa ini kesibukan selain dari juru bicaranya pasangan Andalan Hati? Juru bicara ini kan hanya tugas tambahan. Ya. Saya pengusaha, jadi tugas utama ya pengusaha. Setiap hari ngurusin usaha. Dan karena basicnya aktivis, jadi mau jadi apapun tetap di dunia aktivis tetap jalan. Gitu. Nah ketika diminta jadi jubir, maka itu bagian dari dunia aktivis gitu. Buat saya ya ini seru-seruan saja jadi aktivis gitu. Semangat ya. Apa bagian dari passion ya. Iya. Konon kabarnya kalau kita tidak punya kesibukan seperti ini justru masalah. Oh gitu ya. Tidak membangun link juga ya Pak. Sejak kapan jadi juru bicara Andalan Hati? Baru 4 hari ya. Oh segitu ya, baru 4 hari ya. Oke. Jadi hari Sabtu itu ada pertemuan dan saya diundang, saya dipanggil datang dan diputuskan kalau saya diminta menangani juru bicara. Jadi kemungkinan besar nanti bukan cuma saya, ada beberapa orang jadi juru bicara dan saya diminta mengkoordinir untuk juru bicara. Ya oke. Terus memilih pasangan ini, berlabuh di pasangan ini misalnya, kenapa pertimbangannya? Tidak ada pilihan lain. Itu ya. Jadi saya mengenal Andi Sudirman ini cukup lama ya, di kampus kan junior. Yang kedua dalam proses pemerintahan beliau saya cukup intens mengikuti. Jadi meskipun banyak orang karena mungkin terlalu muda ya, jadi gubernur terlalu muda. Jadi para senior-senior mungkin ada yang memandang sebelah mata apa yang beliau lakukan selama jadi gubernur. Maksudnya Pak Andi Sudirman ini Pak terlalu muda. Iya, terlalu muda. Tapi justru 2 tahun pemerintahan beliau itu sangat banyak hal yang dia lakukan. Prestasinya luar biasa lah dalam kurun waktu 2 tahun ya. Seperti misalnya yang karena saya pernah jadi ketua Ikatan Guru Indonesia dan saya aktif di dunia pendidikan. Salah satu yang sangat menarik dibuat Pak Andi Sudirman adalah keberhasilannya menggeser posisi DKI Jakarta di UTBK. Jadi UTBK itu tahun 2002 Jakarta itu urutan ke-5, Sulsel urutan ke-6. Jumlah siswa SMA yang lulus di perguruan tinggi negeri lewat jalur UTBK. Tahun 2023 ketika beliau menjabat, itu Jakarta digeser ke bawah gitu. Jadi Jakarta di urutan ke-6, Sulsel jadi urutan ke-5. Wow. Tapi dari sisi persentase, jumlah orang yang daftar dengan jumlah orang yang lulus, Sulsel itu nomor 1. 33% lulus. Jadi itu kan tidak banyak terekspos ya di orang-orang. Jadi
apa yang beliau lakukan sebenarnya di masa kepemimpinannya itu luar biasa. Cuman memang karena terlalu muda itu di masa itu, ya kemudian lebih banyak ditutupi oleh narasi-narasi yang kemudian dia tidak mampu memimpin, dia tergantung A, tergantung B dan seterusnya. Padahal di kepemimpinan beliau luar biasa. Dan saya kira hari-hari ke depan saya lebih banyak akan mengulas itu, kesuksesan beliau di jabatan beliau sebagai gubernur Yang Sulawesi Selatan. kemarin hanya melanjutkan selama 2 tahun itu ya. Jadi beliau hanya 2 tahun tapi luar biasa. Ada prestasi. Anda mencatat Ada lebih dari sebagai 30 hal yang luar biasa yang dibuat oleh beliau. Dan 2 tahun itu bukan waktu yang panjang untuk mengukir prestasi seperti itu. Bahkan saya melihat dengan kandidat-kandidat lain, prestasi itu layak untuk ditonjolkan. Artinya dari sisi pengalaman kan tidak ada kan yang punya pengalaman jadi gubernur selain beliau ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pimpinan daerah dengan prestasi yang dia punya itu, saya kira layak untuk dilanjutkan. Yang ketiga, pembawaan pribadi beliau yang menurut saya jarang samanya sebagai pemimpin ya. Jarang pemimpin yang ketika kita ngobrol tiba-tiba bunyi adzan, tiba-tiba berdiri, ayo kita ke masjid gitu. Oh gitu. Itu jarang pemimpin yang seperti itu. Artinya dia Mendahulukan religius panggilan Allah dibanding panggilan yang lain gitu ya. Meskipun kita lagi seru-serunya, bahkan kadang menurut informasi lagi rapat pun beliau hentikan rapat untuk sholat. Jarang pemimpin yang seperti itu. Saya juga menemukan beliau secara pribadi itu, ya misalnya dikasih oleh-oleh saja sama masyarakat gitu. Jangankan dikasih duit gitu ya, dikasih masyarakat oleh-oleh kayak pisang apa semua, itu beliau menghindari yang seperti itu. Bahkan tidak mau terima. Tidak mau gratifikasi. Iya. Meskipun itu hanya pisang dari warga. Pisang dari warga. Oh gitu. Ini saya kira pribadi yang luar biasa dari beliau. Soal-soal lain ya kita akan lihat ketika beliau memimpin di periode kedua. Kalau misalnya Allah menghendaki beliau menjadi pemimpin Sulawesi 2024-2029. November nanti ya, pada saat pilkada ya Pak ya. Oke. Pak Ramli, apakah itu mungkin ya? Jadi kemarin sampai kemudian hasil survei kemarin dari IPI, Indeks Politika Indonesia yang mensupply hasilnya cukup tinggi untuk pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Tim Anda melihat itu sebagai apa? Kemenangan di survei atas pasangan ini? Saya kira itu realitas di masyarakat ya. Jadi sebenarnya kan tim belum kerja ini, belum kerja maksimal. Cuman kan memang yang pertama Andi Sudirman sendiri sudah cukup dikenal di masyarakat. Popularitasnya di atas 80%. Jadi masyarakat sudah kenal beliau. Yang kedua sebagai gubernur saya kira sudah sangat baik beliau sebagai gubernur. Yang ketiga keterlibatan beliau di tim Prabowo Gibran kemarin itu nyata gitu di proses pilpres. Karena saya di sebelahnya kan, jadi di seberang jalan gitu. Jadi saya melihat aktivitas tim beliau. Di seberang jalan waktu seberang itu. Jalan saat itu seberang jalan. Sekarang baru satu jalan gitu. Terus bergabungnya Ibu Fatmawati ini juga menjadi penguat yang luar biasa. Kenapa? Karena saya mencatat partai politik yang punya basis sampai ke bawah di Sulsel ini tidak banyak yang betul-betul sampai ke bawah gitu. Itu ya tidak lebih dari 3 partai barangkali. Dan Nasdem salah satunya. Dan karena itu Nasdem kemudian menjadi partai pemenang pileg di 2024. Yang sampai di akar rumput ya maksudnya. Iya, yang betul-betul basis sampai ke bawah. Dan kemenangan Nasdem ini kan kemudian pasti memberi kontribusi kepada pasangan ini. Jadi faktor Andi Sudirman, kemudian faktor Fatmawati sama-sama signifikan. Dan sebenarnya inilah yang membuat masyarakat memilih, menjatuhkan pilihannya ke Andi Sudirman dengan Ibu Fatma. Andalan hati ini kita lihat ketika kalau kita lihat survei IPI ya, ketika lawannya hanya satu, ya, misalnya kita bawa Andi Sudirman dengan Dani Pomanto dengan Arsyad. Kita lihat bahwa suara yang awalnya tidak memilih Andi Sudirman dan tidak memilih Dani Pomanto, ketika 3 calon misalnya dimasukkan Ilham Syarif Sirajuddin, itu memilih untuk abstain. Jadi tidak memilih ke Dani Pomanto dan belum menentukan ke Andi Sudirman. Jadi
posisi pemilih Andi Sudirman ini sudah stabil begitu, ya di atas 50%, stabil di atas 50%, sehingga sebenarnya siapapun lawannya tidak begitu soal buat Andi Sudirman dengan Ibu Fatmawati, karena posisi di atas 50% itu sudah sangat aman. Tapi tentu saja tidak boleh jumawa ya, artinya segala hal dalam politik kan bisa terjadi. Tetap harus rendah hati. Ya katanya rendah hati lah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Iya. Iya. Jadi saya kira ini persepsi masyarakat, realitas yang ada di masyarakat yang kemudian tergambarkan di survei itu. Dan IPI kan tidak sendiri. Survei-survei sebelumnya juga ada carta politika. Iya, memang Pak Andi Sudirman dengan Fatmawati ini jauh di atas yang lain. Jadi survei apapun saya kira mereka terbaik saat ini. Nah, lanjutnya kemudian dampak dari survei-survei itu, bacaan-bacaan partai politik yang kemudian partai politik berbondong-bondong mendatangi pasangan ini. Nah, berbondong-bondongnya ini kemudian muncul persepsi bahwa mereka borong partai. Padahal tidak ada upaya untuk borong partai. Mereka didatangi. Ya, pasangan ini didatangi oleh partai-partai politik dan kemudian partai politik ini memutuskan untuk mendukung Andi Sudirman dengan Ibu Haji Fatmawati. Nah, karena itu kemudian Ibu Fatma dengan Andi Sudirman ini itu justru khawatir yang terjadi mereka melawan kotak kosong. Maka kemudian mulailah membatasi diri untuk berkomunikasi dengan partai politik supaya lawannya nanti manusia bukan kotak kosong. Jadi wacana tentang kotak kosong di tim Andi Sudirman sudah tidak ada ya? Tidak pernah ada wacana tim kotak kosong di tim Andi Sudirman. Yang ada itu dihembuskan oleh mereka yang belum dapat tempat. Gitu. Jadi orang-orang yang para kandidat atau tim kandidat yang belum mencukupi atau berpotensi diambil lepas partainya, bukan diambil ya, lepas partainya, itu yang menghembuskan kotak kosong. Ya mungkin maksudnya supaya tidak semua diambil sama Andi Sudirman. Padahal Andi Sudirman sendiri dengan Ibu Fatma berpikir ya harus ada lawan, jangan kotak kosong gitu. Lawan yang diharapkan head to head atau bisa 2-3 pasangan? Dengan angka di atas 50%, mau 7 pasangan juga tidak masalah sebenarnya. Gitu ya. Jadi mau 2, 3 atau 1 lawannya tidak masalah. Karena memang angka survei kalau kita lihat memang sudah stabil di atas 50%. Seperti tadi Anda bilang bahwa meskipun survei telah menetapkan pasangan ini teratas dibandingkan dengan kandidat lain, apakah tim akan tetap bekerja? Terus apa yang akan dilakukan untuk menjaga tetap suara ini tetap 50% yang Anda sebutkan? Tim ini kan sudah ada ya, jadi timnya sudah kompatibel untuk digunakan. Jadi timnya Ibu Fatma, timnya Pak Andi Sudirman, dua-duanya ada. Kita akan lihat tim-tim lain. Ya seperti saya kan punya basis yang cukup kuat di Sulawesi Selatan. Saya kemarin memimpin relawan Anies seluruh Indonesia, termasuk di Sulsel. Apakah teman-teman akan gabung juga atau tidak? Ya kita lihat nanti. Gitu. Siapa tahu sebelum saya bergabung dan setelah saya bergabung agak berbeda. Nah, tapi itu kita belum identifikasi. Nah tim ini pasti akan bekerja, tetap saja bekerja. Kenapa? Karena kan ya mereka sudah ada di lapis bawah, sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya paling tidak ngobrol sama masyarakat lah bahwa ya sudah tidak ada yang lain lagi selain Andi Sudirman dengan Ibu Fatmawati. Pak Ramli, kalau meskipun sudah 50%, tapi adakah Anda melihat ruang mana yang masih harus tetap diisi oleh pasangan ini untuk memenangkan kontestasi Pilkada Sulsel 2024? Saya kira banyak hal yang tertutup dari apa yang dimiliki Pak Andi Sudirman dengan Ibu Fatma. Dan ini yang harus dikerjakan oleh tim agar seluruh masyarakat Sulawesi Selatan paham apa prestasi sebenarnya dari Andi Sudirman ini. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Selatan. Dan karena tidak kosong, betul-betul berisi gitu, maka tinggal menyampaikan ke masyarakat. Andi Sudirman itu dalam 2 tahun saja bisa bikin ini loh. Sehingga masyarakat lebih paham, lebih tahu bahwa mereka tidak salah memilih Andi Sudirman. Jadi kalau persepsi selama ini
membandingkan antara si A, si B, si C, lebih bagus Andi Sudirman gitu. Sehingga surveinya di atas 50%. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah meyakinkan bahwa lebih bagus itu tidak salah, gitu ya. Bahwa memang selama menjabat selama 2 tahun, Pak Andi Sudirman itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Sulawesi Selatan. Nah, ini yang selama ini tertutup oleh wacana-wacana atau opini-opini masyarakat yang saya ingin bilang seperti ini. Ini kan seperti seolah-olah ada 2 bintang ya di keluarga mereka. Dua bintang yang sinarnya terang, tapi yang satu sinarnya sangat terang gitu. Sampai kemudian yang satu ini seolah-olah yang sinarnya paling terang di mana? Seolah-olah disinari ke sini gitu. Padahal dia punya sinar sendiri. Jadi Andi Sudirman ini punya sinar sendiri. Meskipun kakaknya punya sinar lebih terang, tapi dia punya sinar sendiri. Dan ini yang masyarakat sama-sama harus menghasilkan tahu. Cahaya. Iya. Masyarakat harus tahu bahwa Andi Sudirman itu punya sinar sendiri dan tergambar dari apa yang dilakukan ketika 2 tahun menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Menurut Anda kalau 5 tahun kira-kira apa yang bisa dia kerjakan? Apa yang harus Kalau dikerjakan? 2 tahun beliau bisa membuat yang baik seperti itu, ya kita yakin bahwa 5 tahun akan jauh lebih baik. Ya kalau dibandingkan dengan kandidat lain, saya kira berisi lah beliau. Ya. Lalu isu apa kira-kira yang akan dibawa oleh pasangan Andi Sudirman dan Haji Fatmawati nanti? Apa-apa yang harus diisi di Sulawesi Selatan ini? Tagline mereka kan sukses maju, Sulsel maju ya. Di Sulsel maju itu ya jauh lebih maju daripada sebelumnya. Nah, ada banyak sebenarnya yang kalau kita melihat 2 tahun. Ada berapa aspek misalnya dia? Ada, kita melihat 2 tahun pemerintahan beliau itu, beliau mencoba berupaya maksimal membuka akses. Jadi isolasi daerah itu dibuka sama beliau. Jadi misalnya jalur Bone ke Makassar itu kan sering macet ya dulu ya. Infrastruktur berarti Pak ya, jalan. Jadi selain yang dilakukan oleh Balai Besar Jalan Nasional dengan melebarkan jalan terutama di hutan Karaenta itu beliau membuka akses dari Tondongkura, Pangkep itu langsung masuk ke Bone. Bone dengan Sopeng. Jadi saya melihat beliau itu mengupayakan untuk bisa akses itu terbuka. Kenapa akses itu penting untuk dibuka? Karena ya itu bisa mendorong percepatan pembangunan, percepatan kemajuan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terisolir. Kemudian beliau selama ini fokus ke pendidikan, fokus ke pendidikan, pendidikan, kesehatan, dan sudah terlihat hasilnya. Bahwa fokus ke pendidikan itu hasilnya jelas. Ini hasilnya gitu. Nah, inilah kemudian yang kita coba sampaikan ke masyarakat bahwa selama 2 tahun itu ini yang dilakukan Pak Andi Sudirman. Soal visi misi dan seterusnya masih sementara kita godok. Ya. Jadi memang belum daftar di KPU kan gitu. Jadi tentang bagaimana beliau, kemudian bagaimana baiknya selanjutnya, ya ini yang kita coba gali lebih jauh supaya ketika masuk masa kampanye betul-betul disampaikan ke masyarakat apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan Pak Andi Sudirman ketika jadi gubernur. Jadi kemungkinan juga sektor yang akan dibangun oleh dua orang calon ini nanti adalah sektor pendidikan dan infrastruktur masih tetap akan Beliau kelihatannya memang memperhatikan banyak hal ya. Hampir semua sektor menjadi perhatiannya. Tapi infrastruktur memang yang salah satu yang menjadi prioritas beliau. Kemudian di pertanian juga saya kira jadi prioritas beliau, terutama tanaman-tanaman ekspor ya. Ini seringkali menjadi perhatian beliau. Seperti sekarang ini orang baru sadar kalau naiknya harga kakao itu ternyata begitu berpengaruh ke petani. Selama Andi Sudirman jadi gubernur, setahu saya itu hampir 10 juta benih dibagikan ke masyarakat. Kakao ini? Kakao, kopi, pala, itu beliau sampaikan disalurkan ke masyarakat. Jumlahnya jutaan. Dan sekarang ini kalau pada saat beliau menjabat misalnya 2022, 2023 disalurkan sekian banyak, sekarang sudah menghasilkan itu. Dan pada saat menghasilkan harga dolar naik, petaninya senang gitu. Jadi mengulang sukses 1998 ya. Itu sebenarnya sangat luar biasa yang beliau lakukan. Ada lagi yang beliau buat seperti mandiri benih ya. Padi itu mandiri benih itu beliau lakukan. Ini supaya petani itu bisa menghasilkan Sulawesi Selatan ini bisa punya benih sendiri yang kemudian tidak tergantung sama benih dari luar. Menghasilkan sendiri. Sendiri.
Oke, selain rekam jejak dari Andi Sudirman yang Anda beberkan tadi, bagaimana eh, pandangan Anda tentang rekam jejak dari Andi Fatmawati sendiri? Andi Fatmawati ini kan politisi yang sudah lama ya. Cuman kan Beliau orang taunya beliau ketika bekas sebagai wakil wali Iya. kota ya. yang pertama orang taunya karena istrinya Pak RMS ya. Itu satu. itu yang pertama. Iya. Yang kedua taunya ketika bertarung jadi calon Bupati Sidrap. Oke. Kemudian orang betul-betul lihat di Sulawesi Selatan ketika beliau menjabat sebagai wakil wali kota Makassar. Padahal sebelum itu beliau sudah anggota DPR RI. Ya, oke. Beliau sudah anggota DPR RI. Di awal-awal reformasi beliau sudah anggota DPR RI. Jadi pengalamannya saya kira sangat baik, cukup panjang, pernah di legislatif, pernah di eksekutif. Dan beliau disokong oleh partai pemenang pemilu di Sulsel. Ini penting untuk keseimbangan legislatif dengan eksekutif. Kalau Anda lihat kiprahnya yang paling terlihat itu di mana? Apa yang sudah dia lakukan yang menjadi penguat bagi pasangan Andi Sudirman untuk di Sulawesi Selatan? Bersama RMS, ya. Kita melihat beliau mampu membangun infrastruktur partai yang baik ya. Sehingga itu bagian dari kemampuan mengorganisir sesuatu menjadi lebih baik. Ya. Nah, itulah yang kemudian kelihatan, dan ini mungkin ketika beliau menjadi wakil gubernur nanti, itu bisa bersama-sama dengan Pak Andi Sudirman untuk membangun organisasi pemerintahan yang kuat. Karena beliau luar biasa dengan Partai Nasdem ini, mengubah jumlah kursi dari bukan siapa-siapa jadi pimpinan DPR, malah sekarang menjadi calon ketua DPR. Oh, ketua DPR. Bukan. Nanti ketua DPR-nya dari Nasdem jadinya nanti. Oh iya. Karena pemenang pemilu Nasdem. Iya, betul. Kemudian yang lain itu karena ini kan Sulsel dikenal sebagai basis Partai Golkar. Dari dulu dari dulu sampai terakhir 2019 kemarin masih Golkar. Nantilah 2024 ini yang kemudian dibalik oleh Nasdem Nasdem. Dan jauh gitu. Jadi perolehan kursi Golkar beberapa periode yang lalu yang 18 itu kemudian didekati sama Partai Nasdem. Dan Golkar sudah jauh di bawah Nasdem. Iya, menarik. Oh iya, ini jadi ingat karena kita bicara tentang Golkar. Kemarin apakah ada pengaruh terhadap pasangan andalan hati ini ketika ketua DPP Golkar mengundurkan diri. Yang pertama dari sisi usungan tidak banyak berpengaruh karena Nasdem sendiri kan sudah cukup ya. Sudah cukup untuk mengusung pasangan ini ya. Jadi kalaupun terjadi perubahan di Partai Golkar buat andalan hati tidak masalah. Tapi andalan hati yakin rekomendasi itu tidak berubah. Kita yakin bahwa rekomendasi untuk Andi Sudirman dengan Ibu Fatma aman-aman saja, siapapun ketuanya. Karena ada satu sebenarnya hal yang sangat penting. Partai politik itu tidak mau kalah. Iya. Di mana-mana ya Pak. Dimanapun itu tidak mau kalah. Partai politik tidak mau kalah. Karena buat mereka menang itu adalah jalan untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Sehingga kami yakin bahwa dengan survei di atas 50%, dengan dukungan yang luar biasa, dengan kemampuan sokongan tim dan lain-lain, ini akan membuat partai politik solid yang di luar pun masih mau masuk, apalagi yang sudah di dalam gitu. Ya. Jadi saya kira Partai Golkar kita yakini tidak akan kemana-mana, tetap dengan Pak Andi Sudirman. Sekarang ini sudah berapa partai yang mendukung? Yang fix sudah mendukung? Sebenarnya kalau disebut mendukung ya, kita itu mengusung, acuannya mengusung itu B1 KWK. Dan B1 KWK ini kan belum semua partai memberi B1 KWK, baru rekomendasi dan sebagainya. Sehingga nanti kita lihat lagi KPU berapa partai yang memang betul-betul fix mendukung pasangan ini. Sudah ada rencana kapan mau mendaftarkan ke KPU? Jadwalnya? Jadwalnya 27, 28, 29. Jadi hanya di situ. 27, 28 Agustus ini ya. Oh iya betul. Nanti kita lihat tim memutuskan apakah 27, 28, 29. Ya, oke. Sudah. Ya kalau misalnya mau pertama ya 27. Atau mungkin ada yang suka angka 29. Nanti kita lihatlah tim memutuskan. Ya, kembali tadi ke ini persoalan bagaimana misalnya Andi Sudirman Sulaiman dan Bu Haji Fatmawati membangun
pemilih ya, suara kan kita meskipun survei mengatakan 50%, tapi kan pasti ada tetap keinginan yang real di lapangan bahwa bagaimana supaya bisa terbangun para pemilih di lapangan ini. Kira-kira apa yang lagi sekarang dibidik untuk pemilih? Pemilih Kan itu 50% ini berarti sudah ada pasti yang sudah tetap gitu ya. iya. Jadi dari survei-survei itu kita akan bikin pemetaannya. 50% dari mana sih itu? Nah itu. 50% dari mana? Kemudian setelah tahu pemetaannya daerah mana saja, kategori apa, misalnya apakah dia milenial, Gen Z atau kolonial ya. Kita belum tahu ini di posisi mana. Kalau datanya sudah ada, kemudian kita bisa lebih mudah melakukan intervensi. Ya, apakah mau ditingkatkan atau mau dipertahankan, mau seperti apa. Daerah-daerah yang mungkin sudah cukup solid, ya kita tinggal jaga, kita tetap melakukan pendekatan dengan baik ke masyarakat. Kemudian daerah-daerah yang kita masih lemah ya kita kerjakan maksimal. Ya kalau sekarang survei 50% lebih, ya kita berharap kemenangan nanti di atas 80. 80%. Berarti itu sesuai dengan cita-citanya KPU untuk dapat 80% ya, pemilih 80%. Nah, 80% dari yang datang memilih. Iya, yang datang memilih. Mudah-mudahan pemilihnya banyak karena kan ini bersamaan dengan serentak. Pilgub, ya, betul. Itu juga Pilgub. tadi pertanyaan. Iya. Jadi ada pemilihan bupati, ada pemilihan. Iya, karena serentak dilakukan itu bagaimana nanti? Kalau yang dulu-dulu. Iya. Tapi kan ini di tim belum bicarakan ya. Jadi ini bukan persepsi tim. Saya hanya menggambarkan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kayaknya ada semacam paket-paket gitu. Calon gubernurnya siapa, calon bupatinya siapa, calon wali kota. Tapi di tim andalan nanti belum memutuskan apapun. Kita belum tahu seperti apa. Tapi yang dulu begitu. Dan biasanya sangat signifikan pengaruhnya terhadap kemenangan calon. Iya. Misalnya berpaketan. Iya, berpaketan. Misalnya calon Bupati A sangat kuat di Kabupaten A. Kemudian bergandengan dengan gubernur B. Maka hasil di tempat itu lumayan berpengaruh. Sama dengan misalnya calon gubernur yang sangat kuat kemudian berpaket dengan calon bupati di satu tempat. Mungkin calon bupati tidak begitu kuat, tapi karena pengaruh calon gubernurnya kemudian dia terpilih jadi bupati. Dan ada kasus yang lalu seperti itu. Masalah seperti itu. Karena berpaket dengan calon gubernur kemudian dia mendapatkan manfaat dari situ. Nah, kita tidak tahu simbiosis mutualisme. Kita tidak tahu kebijakan nanti anak-anak hati mau seperti apa, karena kan tim akan membicarakan itu. Ya posisi saya hanya sebagai juru bicara, tidak boleh membahas sesuatu yang belum dibicarakan di sana. Itu juga kan ada kemarin di bulan Juli kalau saya tidak salah ya, Carta Politika juga merilis hasil survei yang meskipun memenangkan posisi andalan hati 24% ya dibandingkan dengan kandidat lain. Itu kalau jumlah kandidatnya dimasukkan 20 kan. Tapi kalau sudah head to head atau sudah 2 atau 3 itu kemenangannya sudah di atas 40%. Sudah di atas 40%. Meskipun begitu masih ada juga swing voternya yang cukup besar ya. Undecided voter ya. Belum memutuskan pilihannya. Itu sekitar 40 lebih kalau saya tidak salah baca di carta. Nah, bagaimana Anda melihat? Hal itu wajar menurut saya. Kenapa? Karena pemilu kan masih lama. Masyarakat juga sebagian ada yang sifatnya oportunis ya. Jadi melihat peluang di ujung gitu. Nah, ini saya kira wajar dan itu tugasnya tim untuk memaksimalkan pergerakan sehingga di masyarakat bisa diterima dengan baik. Anda melihat nggak itu semacam angka itu wajar menurut kita karena tim belum bekerja kan, maksimal begitu, belum bekerja. Partai politik juga belum fix semuanya. Memang itu hal yang biasa. Bagaimana Anda melihat peran partai politik nanti pada saat proses pemilihan? Bagaimana seberapa besar mereka andilnya untuk memenangkan, ikut mendukung di dalam kontestasi sangat tergantung kepentingan partai politik tersebut. Jadi misalnya kalau Pilpres kemarin, ya Gerindra pasti bekerja lebih keras dibanding yang lain. Karena ada calonnya. Karena calonnya adalah Ketua Umum Gerindra. Kemudian seperti di tim Anies kemarin, itu PKB bekerja lebih maksimal karena PKB merasa
wakilnya adalah calon presidennya, calon wakil presidennya adalah ketua umumnya. Kemudian PKS juga bekerja maksimal karena dia merasa bahwa ini akan berpengaruh terhadap suara mereka di pileg. Ya. Kemudian di sebelah di nomor 3 juga ada PDIP bekerja lumayan keras karena Pak Ganjar adalah kader PDIP. Nah, faktor-faktor itu yang akan mempengaruhi kerja-kerja partai politik nanti. Ya. Termasuk ada partai politik misalnya ya memang meminta ongkos di depan, meminta mahar di depan. Mahar itu sebenarnya mereka akan gunakan untuk turun lapangan. Kampanye. Jadi ini juga kadang-kadang ada persepsi masyarakat bahwa partai itu dibayar dan sebagainya. Ya, partai ini karakteristiknya beda-beda. Ada partai A, partai B, partai C. Ada yang memang ketika diberi ongkos misalnya, itu mereka gunakan pada saat pelaksanaan kontestasi itu. Kampanye mereka terlibat dan kelihatan apa yang mereka kerjakan. Mereka turun di lapangan ya. Terus tadi sempat kita bicara tentang swing voter ya. Itu kalau menurut Anda, kalau jumlah yang sangat besar itu bahaya nggak? Swing voter itu kan mau memilih kita tapi masih abu-abu ya, masih bisa pindah. Atau tidak yang belum memutuskan juga. Kalau yang belum memutuskan, ini memang butuh didekati. Dan yang belum diputuskan itu kan bisa jadi juga memang tidak akan datang memilih. Jadi mereka memang tidak akan datang memilih. Sehingga mereka pada saat survei itu memilih untuk tidak memilih siapa-siapa. Dan itu kan di pemilu biasa, angkanya lumayan besar. Ya, kalau sampai hanya 80% yang datang berarti 20% kan yang tidak datang ke TPS. 20% tidak datang ke TPS itu ketika dia disurvei dia akan menyampaikan bahwa saya belum punya pilihan. Karena ke TPS pun mungkin tidak gitu. Jadi partisipasi pemilih juga memang tidak bisa survei ini serta-merta dibawa ke TPS. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak datang ke TPS. Ya. Menarik ini karena kita bilang tadi bahwa hasil survei itu belum tentu bisa kita bawa ke TPS. Ya. Saya jadi kemudian timbul pertanyaan, apakah Anda juga yakin dengan hasil survei yang memenangkan pasangan Andi? Andalan hati ini. Jangan sampai misalnya yang Anda khawatirkan tadi seperti misalnya ada di survei besar tapi ternyata di lapangan tidak seperti yang Anda khawatirkan. Biasanya mereka yang menentukan pilihan itu akan datang ke TPS. Yang tidak menentukan pilihan itu yang biasanya memilih untuk tidak datang ke TPS. Nah itu kan akan berbeda di lapangan. Jadi kalau tadi kan kita bahas soal mereka yang belum memilih, belum menentukan pilihan. Ini biasanya mereka tidak datang ke TPS. Nah yang sudah menentukan pilihan itu biasanya kuat keinginannya untuk datang ke TPS. Jadi survei yang angka 50% itu kita tidak terlalu khawatir karena memang angka itu sudah cukup gitu ya. Anda yakin bahwa itu hasil menang. Yang ada di lapangan seperti itu? Paling tidak untuk saat sekarang ya, karena kan semua bisa berubah gitu. Bisa berubah, naik turun survei itu biasa dalam politik. Nah tugasnya tim ini untuk menjaga itu semua. Caranya menjaganya? Bekerja. Ini tadi melakukan sosialisasi, menyampaikan ke masyarakat apa yang sebenarnya, siapa sih sebenarnya sosok Andi Sudirman ini, Ibu Fatma ini siapa? Kan sudah tinggal 3 bulan lagi ya. Kita itu cukup untuk waktu yang cukup untuk turun. Karena mereka sebenarnya sudah ada di bawah. Tinggal menyampaikan saja ke masyarakat. Terutama ke mereka yang tadi itu belum jelas mau pilih siapa gitu. Atau kalau dia sebenarnya akan memilih kandidat C tapi tidak lolos dalam kontestasi gitu ya. Itu juga butuh diyakinkan supaya yang tadinya pilihannya C itu masuk ke kami gitu. Kira-kira sudah ada nggak di gambaran Anda apa yang akan dilakukan dalam menghadapi misalnya kampanye negatif ya, kampanye negatif campaigns dan atau apa isu-isu miring tentang pasangan yang Anda dukung ini? Kampanye negatif itu pasti ada ya. Dari semua kontestasi apapun tidak ada itu yang namanya kampanye negatif. Bahkan black campaign juga banyak. Kalau kampanye negatif kan mengangkat hal-hal yang minus dari kita. Tapi black campaign itu mengangkat hal-hal yang tidak ada sebenarnya gitu. Fitnah. Nah, dua-duanya juga terjadi di semua kontestasi. Dan itu mempengaruhi kan sangat mempengaruhi. Karena itu ini tugas tim juga untuk mengklarifikasi hal-hal yang dianggap black campaign, kemudian negatif campaign. Ini harus menjadi pekerjaan tim. Ketika di satu daerah misalnya mereka ada di situ di RT-nya misalnya ada isu bahwa Andi Sudirman itu seperti ini.
Nah, dia tugasnya dia mengklirkan, tidak, saya tahu kok, saya kenal beliau dan seterusnya, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini sudah ada dan itu fungsi tim itu. Fungsi tim itu di akar rumput, di bawah, di masyarakat, di RT RW untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Mereka lagi ngumpul-ngumpul di masjid misalnya, ada cerita yang tidak baik tentang Andi Sudirman atau Ibu Fatma. Nah, ya tugasnya dia menyampaikan ke masyarakat apa yang sebenarnya. Iya, karena kan kemarin isu tentang kolong kosong atau kota kosong itu kan seolah-olah dari pihak Andalan dan alhamdulillah Hati. sekarang kolom kosong sudah hilang pembicaraan masyarakat. Nah, itu termasuk salah satu apa istilahnya negatif campaigns ya. Iya, negatif campaign. Jadi upaya mereka untuk mendapat simpati, ya playing victim lah ya. Mereka melakukan sesuatu supaya mendapat simpati. Jadi misalnya ada kandidat seolah-olah ingin mengamankan Sulsel, ya, menyelamatkan Sulsel. Nah, dari kota kosong. Iya, menyelamatkan Sulsel dari kota kosong. Iya. Ya maksudnya menyelamatkan Sulsel dari kota kosong supaya mereka yang dipilih gitu kan gitu. Ya, itu kan bagian dari upaya mereka. Dan kita pertegas bahwa kami tidak pernah menginginkan kota kosong. Ya. Jadi lebih tetap memilih head to head atau berapapun pasangannya. Jadi kita berharap ada lawan. Jadi ada manusia yang dilawan, itu bukan kota kosong. Oke. Baiklah, saya kira demikian perbincangan kita. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir di setengah kesibukan Anda menjadi juru bicara ya. Dan kapan mulai? Oh, nanti setelah pendaftaran lalu kemudian ada kampanye ya Pak ya? Iya. Kalau sekarang belum, kan nanti ada jadwal kampanye. Itu juga nanti kalau misal ada daerah-daerah yang agak jauh dari jangkauan, apakah pasangan ini nanti turun? Kalau Sulsel tidak ada yang jauh kan, semua bisa dijangkau. Masih dihitung, masih bisa terjangkau ya. Yang repot kemarin itu pilpres. Kalau pilpres bisa kita tangani, yang Sulsel masa nggak bisa. Oh begitu ya, hebat ya. Oke baiklah, terima kasih banyak waktunya Pak Ramli. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada podcast berikutnya. Demikian tadi saudara, sahabat UKI, bincang-bincang kita dengan juru bicara Andalan Hati. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.